Komentar mabuk Winner tentang video challenge TikTok Idol dikecam karena dianggap tidak hormat. Di masa lalu, para anggota Winner selalu dipuji karena sikap mereka yang lebih santai saat berbicara tentang industri K-pop. Setelah debut pada 2013, para anggota punya begitu banyak pengalaman di industri ini dan telah membagikan beberapa TMI yang disukai netizen. Tapi para anggota baru-baru ini mendapat kecaman setelah komentar tidak sopan tentang idola yang melakukan TikTok Challenge. Tantangan TikTok menjadi sangat disukai oleh netizen karena ini adalah kesempatan bagi para idola untuk berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang lebih santai. Secara khusus, tantangan dengan idola wanita dan pria secara khusus mendapat perhatian karena grup dapat berinteraksi tanpa mengkhawatirkan rumor. Tapi komentar yang dibuat oleh anggota Winner telah menimbulkan kemarahan di kalangan netizen setelah mereka menyindir bahwa terkadang ada motif tersembunyi. Beberapa anggota baru-baru ini muncul di program Minum Isu Live 2. Selama episode tersebut, Yoon menjelaskan bahwa para idola telah menjadi budak tantangan TikTok. Yoon mengatakan, "Jujur saja, kita semua adalah budak dari challenge di acara musik. Kita diperbudak oleh tantangan di setiap program musik yang kita hadiri," kata Yoon. Meskipun banyak netizen dan idola mungkin memahami komentar tersebut karena sepertinya setiap acara musik menjadi waktunya untuk membuat TikTok, komentar Huni selanjutnya menimbulkan kemarahan. Huni menjelaskan bahwa dia percaya ada motif tersembunyi ketika idola melakukan tantangan. Huni mengatakan, "Sebenarnya, menurutku, tantangan ini sangat baik untuk menutupi percikan yang terjadi." Setelah Hyun setuju bahwa itu bisa terjadi, komentar Huni sekali lagi menimbulkan kekhawatiran karena banyak yang percaya dia tampaknya menyindir bahwa itu adalah sesuatu yang dia alami. Huni mengatakan, "Sebenarnya aku merasakan percikan seperti itu." Mino bertanya, "Dengan siapa? Siapa yang mengirim kamu bunga api?" Huni mengatakan, "Sejujurnya, aku pikir aku punya beberapa yang dikirim ke aku." Setelah komentar, tidak mengherankan kalau para anggota ingin tahu idola mana yang Huni bicarakan. Setelah ditanya terus-menerus, Huni sepertinya mundur menambahkan, "Tapi aku bisa saja salah, mungkin aku sedang membayangkan dan berbagi bahwa itu hanyalah pikirannya. Aku hanya mengatakan, aku merasa ada beberapa contoh percikan dengan beberapa orang," kata Huni. Netizen berbagi bahwa satu-satunya orang yang tampak menyadari sensitivitas masalah ini adalah Jinu, yang dengan cepat mencoba meredakan situasi dengan menambahkan, "Apakah mereka laki-laki?" Ketika video itu dibagikan, netizen Korea berbagi kekhawatiran mereka tentang komentar yang dibuat. Hal ini membuat marah banyak penggemar yang percaya bahwa idola pria dan wanita mungkin merasa tidak nyaman melakukan tantangan bersama. Mereka juga menunjukkan bahwa banyak idola wanita yang jauh lebih muda dari Winner dan bagaimana perasaan mereka setelah mendengar komentar itu. Netizen menulis, "Aku yakin sebagian besar idola mengambil video tantangan ini tanpa motif tersembunyi. Terima kasih karena pada dasarnya telah mengakhiri tantangan mahasiswi." Yang lain menulis, "Aku minta maaf, tapi para idola wanita masih sangat muda akhir-akhir ini. Beberapa dari mereka adalah anak di bawah umur di sekolah menengah. Wanita cantik di akhir usia belasan hingga awal 20-an tidak akan pernah mengirim percikan atau apapun ke ajusi di usia 30-an. Secara khusus, banyak netizen mengungkapkan kekhawatiran tentang komentar tersebut karena para anggota baru-baru ini berpartisipasi dalam tantangan TikTok dengan idola wanita termasuk Ningning, Aespa, dan Sunmi. Di forum, netizen juga membagikan standar ganda dalam K-pop, berbagi bahwa akan ada kemarahan kalau idola wanita mengangkat topik, tapi Winner tampaknya tidak. Netizen menulis, "Ini tidak sopan kepada semua idola yang pernah mengambil bagian dalam video tantangan. Karena apa yang Huni katakan, orang akan menganggap hal-hal kasar tentang idola yang melakukan video tantangan." Yang lain menulis, "Bisakah kamu membayangkan seorang idola wanita mengatakan hal seperti itu? Itu tidak akan baik-baik saja." Dalam beberapa tahun terakhir, netizen telah menyuarakan keprihatinan bahwa idola wanita dan pria, terutama yang baru debut, takut berinteraksi karena takut memicu rumor. Tantangan TikTok adalah cara yang nyaman bagi para idola untuk bertemu, tapi banyak netizen khawatir bahwa komentar dari Winner dapat mempengaruhi hal itu. Yang kedua, V melampaui grup K-pop utama lainnya dalam pengikut Spotify. Baru sebulan yang lalu, kita menulis tentang bagaimana V mendapatkan cukup banyak pengikut di Instagram untuk melampaui Blackpink di aplikasi media sosial. Dan sepertinya tidak ada batasan untuk kesuksesan V, karena sekarang dia telah melewati grup K-pop besar lainnya di Spotify dalam hal pengikut. Dia telah menjadi solois di aplikasi selama beberapa tahun sekarang dan bahkan solois K-pop pertama yang melampaui 5 juta pengikut dan pendengar bulanan secara bersamaan di Spotify pada Januari tahun ini.
Jumlah pengikutnya hampir 2 kali lipat sekarang dan saat ini telah mencapai sekitar 9,27 juta, menjadikannya artis Korea ketujuh yang paling banyak diikuti di Spotify. Jumlah ini cukup tinggi untuk melampaui EXO yang telah berada di aplikasi streaming musik selama bertahun-tahun lebih lama dari V. Yang lebih mengesankan adalah V adalah satu-satunya artis K-pop yang mencapai 10 besar dengan pengikut terbanyak di Spotify tanpa album solo atau mixtape miliknya sendiri. Tapi dengan album solo anggota BTS yang diharapkan akan segera dirilis, semoga ini akan segera berubah dan kemungkinan akan membuat mendapatkan lebih banyak pengikut di Spotify. 3. Jimin adalah artis yang paling banyak diikuti selama sebulan terakhir di Instagram. Kekuatan dan pengaruh Jimin terus menjadi topik hangat karena semakin banyak demonstrasi dari pengaruhnya yang terus muncul dalam berbagai hal, dari kekuatan mereknya yang tidak dapat diatasi hingga kesuksesan proyek solonya yang secara konsisten mencatat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di K-pop. Dan dalam musik secara umum, tidak ada sektor di mana Jimin tidak berdiri di antara yang terbaik dari yang terbaik. Media tidak terkecuali dengan efek Jimin. Berkali-kali Jimin terus membuktikan dirinya sebagai raja media sosial dengan banyak catatan yang didorong oleh popularitas globalnya yang luar biasa. Dia telah mendominasi Instagram untuk waktu yang lama, bahkan sebelum anggota BTS meluncur ke akun Instagram masing-masing. Saat ini ia memegang rekor sebagai individu yang paling banyak disebutkan di dunia di platform dengan tagar Jimin yang telah mengumpulkan lebih dari 69,5 juta posting. Ada variasi lain dari namanya yang juga punya jutaan posting. Memegang rekor besar seperti itu diharapkan Jimin akan mendominasi area platform manapun sebagai individu, baik itu di antara influencer atau mengenai pengikut dan keterlibatan. Data yang dikumpulkan oleh Hype Auditor pada 23 Agustus menempatkan Jimin di puncak top Instagram influencer Korea Selatan berdasarkan jumlah pengikut yang berkualitas dan terlibat dengan akumulasi 42,7 juta pengikut. Jimin pantas diajungi jempol untuk pencapaian seperti itu karena dia hampir tidak aktif di platform dengan hanya 27 posting yang tidak ada cerita atau reels yang diposting hingga saat ini menjadikannya anggota BTS yang paling tidak aktif. Tapi ia berhasil mendapatkan keterlibatan terbanyak dan kualitas tertinggi karena pengikutnya selalu mengantisipasi untuk melihat post darinya karena banyak pengaruh yang ia miliki. Data dari situs analisis lain K-pop Radar pada hari yang sama lebih lanjut menunjukkan bahwa Jimin adalah artis yang paling banyak diikuti di platform selama sebulan terakhir, di mana ia juga artis yang paling banyak diikuti selama 3 dari 4 minggu itu. Popularitas dan dominasinya yang stabil di platform terus membuktikan statusnya sebagai SNS King. Melihat ke belakang, beberapa saat setelah akun Instagram individu diluncurkan, platform analisis media sosial lain pelacak sosial menunjukkan bahwa Jimin punya tingkat keterlibatan tertinggi di antara ketujuh anggota. Tingkat keterlibatan menunjukkan jumlah pengikut akun yang secara aktif terlibat dengan konten yang diposting di akun itu, seperti yang menyukai, mengomentari, atau membagikan kiriman. Jimin menduduki peringkat tertinggi dalam tingkat keterlibatan meskipun paling tidak aktif di platform saat itu dan dia masih tetap paling tidak aktif hingga saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.